lagi dengan channel Bagimu. Kali ini Bagimu akan menyajikan video pembelajaran IPA kelas 8 bersama Ibu Indah Setiawati. Klik tanda jempol ke atas, klik subscribe bagi yang belum pernah subscribe, dan bunyikan lonceng. Ikuti video ini sampai selesai. Betapa indahnya saling berbagi. Salam Bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di media pembelajaran IPA kelas 8 bersama Ibu Indah Setiawati. Anak-anak, pernahkah kalian mengamati tumbuhan yang ada di sekitar kita? Tahukah kamu tumbuhan tersusun atas organ apa saja? Apakah kamu juga tahu fungsi organ pada tumbuhan? Nah, pada kesempatan kali ini, yuk kita pelajari struktur dan fungsi organ tumbuhan. Di akhir pembelajaran, diharapkan kalian dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi organ tumbuhan. Kita bahas yang pertama, yaitu akar dari organ yang paling bawah ya. Akar. Nah, ini akar merupakan organ vegetatif yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tumbuh ke pusat bumi atau menuju ke air. Akar itu warnanya tidak hijau, biasanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan, memiliki bentuk runcing. Nah, kita lanjutkan. Jenis akar. Jenis perakaran itu ada yang pertama akar tunggang. Sistem perakaran tunggang mempunyai bagian yang berukuran besar. Ya, jadi ini disebut dengan akar utama ini. Di sekitar akar utama tumbuh akar-akar kecil yang disebut dengan akar cabang. Jadi ini ada cabang-cabangnya. Pada akar utama dan akar cabang terdapat rambut-rambut akar. Ya, jadi ini yang kecil-kecil ini rambut-rambut akar. Ya, akar tunggang itu ada pada tanaman mangga, jeruk, jambu, cengkeh, durian, dan lain sebagainya. Lanjut yang berikutnya yaitu jenis akar serabut. Nah, ini sistem perakaran serabut memiliki bentuk menyerupai serabut bercabang-cabang. Ukurannya relatif kecil, ya, lebih kecil. Besarnya setiap akar hampir sama. Nah, akar serabut ini tidak menancap terlalu dalam ke tanah. Nah, makanya tumbuhan ini biasanya tidak terlalu kokoh. Akar serabut itu terdapat pada tanaman padi, jagung, tebu, kelapa, salak, palem, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke fungsi akar. Fungsi akar yang pertama menopang dan memperkuat berdirinya tumbuhan. Kamu bisa bayangkan kalau tanaman tidak punya akar, berarti tidak bisa berdiri. Yang kedua, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Fungsi yang ketiga, mengangkut air dan berbagai zat ke dalam tubuh tumbuhan. Pada beberapa jenis tumbuhan, akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi menyimpan cadangan makanan. Nah, ini pada ketela pohon, pada wortel, dan pada lobak. Nah, ini akarnya berubah fungsi menjadi sebagai penyimpan cadangan makanan. Ada juga akar yang berfungsi sebagai akar pernapasan. Ya, ini pada tumbuhan bakau.
Kita lanjut ke batang. Batang, nah, merupakan bagian tumbuhan yang berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Batang umumnya berbentuk panjang, bulat seperti silindris, memiliki ruas-ruas masing-masing dibatasi oleh buku-buku. Pada buku-buku inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Ini pada ruas batang tumbuhan monokotil itu terlihat jelas. Ruas-ruas batangnya terlihat jelas. Nah, pada tumbuhan dikotil, ini pada tumbuhan cengkeh misalnya, itu ruas batang tanaman dikotil tidak terlihat jelas. Ya, ini pada palem, pada kelapa, ini ruas batangnya jelas. Ini tumbuhan monokotil. Kita lanjut. Fungsi batang. Yang pertama, menegakkan tumbuhan yang berada di atas tanah. Yang kedua, fungsi kedua sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju ke daun. Fungsi yang ketiga, jalan pengangkut makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang keempat, pada beberapa tumbuhan, batang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, misalnya pada tebu, ya, pada kentang. Ini kentang, ini umbi kentang yang berbentuk umbi. Ini batang ini. Ya, mengapa batang? Karena ini mempunyai ciri-ciri batang, yaitu memiliki tumbuh tunas. Ya. Terus ini pada kunyit. Ya, ini batang. Kita lanjut. Daun. Kita ke daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis, lebar, banyak mengandung klorofil. Daun pada tumbuhan dikotil, nah ini memiliki peruratan daun menjala. Ini urat daun pada tumbuhan dikotil itu menjala, ini bentuknya seperti ini. Daun pada tumbuhan monokotil, ini pada padi, jagung, itu memiliki peruratan daun yang sejajar. Nah, ini. Kita lanjut pada fungsi daun. Fungsi daun yang pertama, tempat pernapasan tumbuhan. Fungsi yang kedua, mengatur penguapan air. Fungsi yang ketiga, alat untuk mengambil gas karbon dioksida, digunakan sebagai bahan fotosintesis. Nah, jadi di daunlah terjadi proses fotosintesis. Nah, kamu perhatikan bagaimana proses fotosintesis itu terjadi. Ya. Jadi karbon dioksida dari udara, ya, air dari dalam tanah, ini bereaksi dengan energi dari cahaya matahari akan membentuk oksigen dan glukosa atau zat makanan. Nah, oksigen akan digunakan oleh makhluk hidup, ya, manusia dan makhluk hidup yang lain. Kita lanjut. Bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna-warni, ya, menarik, ya, berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain untuk membantu proses penyerbukan. Ya, bagian utama bunga itu ada dua bagian utama, yaitu bagian alat perhiasan bunga dan alat perkembangbiakan bunga. Kamu lihat ini gambarnya. Alat perhiasan bunga itu terdiri dari kelopak bunga ini,
kelopak bunga, dan mahkota bunga. Ini mahkota bunga yang biasanya berwarna-warni untuk menarik serangga. Alat reproduksi atau alat perkembangbiakan itu terdiri dari benang sari dan putik. Nah, ini benang sari itu ada bagian kepala sari, ada tangkai sari, ya. Sedangkan putik itu ada bagian kepala putik, tangkai putik yang panjang, terus ini bakal biji di dalam bakal buah. Nah, bagian yang lain itu ada dasar bunga, ada tangkai bunga. Kita lanjutkan ke buah dan biji. Ketika kamu makan buah, biasanya di dalamnya terdapat biji. Tahukah kamu dari mana buah dan biji berasal? Nah, masih ingat ya bagian-bagian bunga? Salah satu bagian bunga adalah putik. Nah, putik itu terdiri dari bakal buah atau ovarium. Ya, itu bagian dasar yang menggembung. Terus ada tangkai putik, itu bagian yang panjang, dan kepala putik. Ya. Di dalam bakal buah terdapat satu atau lebih bakal biji. Nah, kamu lihat ini dari kepala putik, terus tangkai putik, ini ke bawah ada bakal buah dan di dalamnya terdapat bakal biji. Itu anak-anak pembahasan kali ini. Semoga kalian dapat memahami. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.